Firdaus ZA dan driver nampak ADS. Bikinnya ompong mengerang rantau tugal mandor nyusah. Kuyo gundul pesan aku sering ngampe kendul. Kendul wotela telo tampak leyo. Kalau jalannya miring-miring itu. Kerajaan Banjar terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yaitu Negara Dipa, Daha, dan Kauripan yang berpusat di daerah hulu sungai negara di Amuntai. Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak pengantinnya adalah Raden Samudra, yakni cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intan Sari dan Raden Mantrijaya. Raden Samudra adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Namun, pada saat petunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini, sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama memiliki 3 putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan yang terakhir Pangeran Bagalung. Naik tahtanya Pangeran Makabumi sebagai Raja Negara Daha yang membuat posisi Raden Samudra terancam. Susunan masyarakat kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida, yakni pembagian golongan yang terdapat dalam masyarakat Banjar. Waktu itu, yaitu pada lapisan paling atas diduduki oleh kelompok atau golongan penguasa. Pada lapisan kedua merupakan kelompok dari para pejabat kerajaan, penghulu keagamaan, pemuka agama, mufti. Sedangkan pada lapisan bawah merupakan kelompok atau golongan dari petani, pedagang, dan juga nelayan. Berikut raja-raja kerajaan Banjar. Pertama, Sultan Suryansyah pada tahun 1520 sampai 1545 Masehi. Kedua, Sultan Rahmatullah pada tahun 1545 sampai 1570 Masehi. Tiga, Sultan Hidayatullah 1570 sampai 1595 Masehi. Keempat, Sultan Musta'in Billah 1595 sampai 1638 Masehi. 5. Sultan Inayatullah pada tahun 1645 sampai 1647 Masehi. Keenam, Sultan Saidullah 1647 sampai 1660 Masehi. 7. Sultan Riyawatullah atau Adipati Khalid 1660 sampai 1663 Masehi. Kedelapan, Sultan Amirullah Bagus Kesuma 1663 sampai 1679 Masehi. 9. Sultan Agung atau Pangeran Suryanata kedua 1663 sampai 1679 Masehi. Ke-10, Sultan Amarullah Bagus Kasuma 1679 sampai 1708 Masehi. Raja terakhir kerajaan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman. Terhitung ada sekitar 21 orang raja yang sudah pernah memimpin pada kerajaan Banjar sejak pertama kali berdirinya di tahun 24 September 1526. Kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai sekarang ini. Berikut peninggalan kerajaan Banjar. Yang pertama, Masjid Sultan Suryansyah atau Masjid Queen, yaitu peninggalan kerajaan Banjar yang terletak di kota Banjarmasin.
Masjid Sultan Suransyah dibangun di pinggir Sungai Queen dengan bentuk arsitektur khas tradisional Banjar yang memiliki konstruksi panggung serta atap berbentuk tumpang. 2. Kitab Sabilal Muhtadin. Sultan meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis sebuah kitab hukum fikih yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. Yang ketiga ada makam Sultan Suransyah. Sultan Suransyah adalah penguasa Banjar yang pertama memeluk Islam pada 1526. Kompleks makam Sultan Suransyah terletak di Jalan Queen Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang keempat ada Masjid Jami Banjarmasin. Masjid Jami Banjarmasin pertama kali didirikan pada abad ke-181. Tepatnya pada tahun 1195. Yang kelima ada makam Sultan Inayatullah. Makam Sultan Inayatullah adalah Sultan Banjar yang memerintah kerajaan Banjar sejak 1642 sampai 1647. Makam Sultan Inayatullah terletak di Desa Dalam Pagar, Martapura Timur, Banjar, Kalimantan Selatan. Yang keenam, makam Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman Rahmatullah adalah penguasa Kesultanan Banjar yang berkuasa antara 1801 sampai 1825. Dan yang ketujuh ada Candi Agung. Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang. Secara praktis Barat Daya Tenggara dan Timur Pulau Kalimantan membayar upeti pada kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya, Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak. Tetapi pada masa Kesultanan Pajang penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa. Supremasi Jawa terhadap Banjarmasin dilakukan lagi oleh Tuban pada tahun 1615 untuk menaklukkan Banjarmasin dengan bantuan Madura atau Arosbaya dan Surabaya, tetapi gagal karena mendapat perlawanan yang sengit. Di Kerajaan Banjar, Pangeran Samudra merupakan sultan atau raja pertama Kerajaan Banjar. Setelah dilantik, beliau masuk Islam dan memiliki gelar Sultan Suryanula atau Sultan Suryansyah. Pangeran Samudra berkuasa dari tahun 1520 hingga 1546 Masehi. Kerutuan Kerajaan Banjar. Yang pertama, perebutan kekuasaan keturunan Sultan Adam. Yang kedua, keinginan VOC dan Belanda memonopoli perdagangan di Banjar. Yang ketiga, serangan Belanda. Belanda berusaha menguasai Banjar dengan berusaha menyerang dan menangkap Pangeran Antasari. Serangannya berhasil akan tetapi penangkapannya selalu gagal. Setelah Pangeran Antasari wafat, perjuangannya diteruskan oleh Sultan Muhammad Saman. Perjuangan berlanjut hingga Sultan Muhammad Saman gugur pada 1905 dan Banjar akhirnya runtuh.